hari ini tentang Harlah. Bagaimana Harlah NU itu adanya kebangsaan, membela keagamaan antara satu sama lainnya. Ada hablum minallah wa hablum minan nas. Kita Islam, maaf tadi Habib Syahir bilang kami habaib. Benar, Habib Syahir Habib, betul, benar. Tapi ingat, kita habaib warga negara Indonesia, keturunan Yaman, Hadramut. Jangan bikin galau di NKRI. Mau marah Habib yang lain terserah. Emang kenyataan kita nah habaib warga negara Indonesia numpang di Indonesia. Kenyataan kita WNI keturunan, kenyataan. Apalagi keturunan Arab. Jangan bikin gaduh juga. Nyinyir mulutnya kayak perempuan. Oh, tanggal 23 mau bikin di Monas, ikut-ikut ya. Kiai-kiai udah tua, insaf. Memang kita kiai zina di Monas. Memang kita ulama NU mau rusak Monas. Emang ulama NU mau rusak NKRI. Kau pertanyakan mulutmu, lisanmu kau jaga. Jangan hanya mulutmu, seperti mulut-mulut yang tidak bertanggung jawab. Bagian dari tangan-tangan pengacau NKRI nantinya kau. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama Tolang 9 dari Buta Pandritalupi, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Video tadi itu merupakan salah satu video yang menurut saya sangat luar biasa. Kenapa? Karena kemudian membangun kesadaran kolektif bagi seluruh habaib-habaib yang ada di Indonesia agar senantiasa mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira alasannya cukup jelas, bahwa mereka para imigran ini yang datang di Indonesia dan hidup di Indonesia ini memang selayaknya mencintai negara ini sama orang-orang pribumi mencintai negara ini. Kenapa demikian? Karena jelas bahwa satu-satunya bumi di dunia ini yang sangat memberikan penghargaan yang tinggi terhadap para habaib atau para suriat Nabi yang ada di Indonesia ini, satu-satunya adalah Indonesia. Coba kita periksa di negara-negara lain, mana ada penghargaan yang begitu berlebihan terhadap habaib. Nah, saya kira konteks bagaimana Habib Jindan ini, Habib Salim bin Jindan, mengingatkan para habaib-habaib tidak terlepas dari gerakan-gerakan para habaib-habaib selama ini yang terkesan mencoreng nama baik para habaib yang selama ini berjuang keras bagaimana bahu-membahu membangun negara ini. Salah satunya misalnya Habib Lutfi bin Yahya. Kita tahu bahwa Habib Lutfi bin Yahya hampir setiap saat pada saat memberikan tausiah atau memberikan ceramah pasti selalu diingatkan bagaimana kita mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, oleh karena itu yang menjadi pertanyaan adalah kenapa masih ada habaib-habaib kira-kira yang sepertinya siasanya lain atau politiknya lain ya. Kalau mazhab fikihnya saya kira aswanya semua. Tetapi kalau sudah bicara siasa atau politik itu mereka sudah lain. Mereka lebih cenderung ke kanan, sementara kalau kita di Nahdlatul Ulama khususnya itu ada di tengah-tengah, tidak ke kiri dan juga tidak ke kanan. Nah, kalau dia memang betul-betul ke kanan. Nah, lagi-lagi saya kira ini soal politik.
Oleh karena itu kurangi agenda-agenda politik bagi para habaib-habaib sehingga kemudian bisa menciptakan kesejukan di negeri ini. Kenapa? Karena kalian sekali lagi di Indonesia ini sangat dihargai, sangat dihormati. Jadi jika kalian berperilaku buruk, maka akan ada juga rakyat Indonesia yang akan ikut sama kalian. Kenapa? Karena itu tadi, rasa penghargaannya terhadap para habaib orang-orang Indonesia itu terlalu tinggi, terutama dalam tanda putih adalah masyarakat awam. Beda misalnya orang-orang yang sudah memiliki pengetahuan soal agama, karena pasti mereka paham bahwa ada memang yang harus diikuti, ada yang tidak boleh diikuti tapi tetap harus dihormati. Nah, saya kira ini menjadi momentum yang cukup bagus karena menjelang puncak perayaan 1 abad Nahdlatul Ulama, video ini viral kembali sehingga mampu menguatkan rasa nasionalisme kita, sekaligus mengingatkan para warga keturunan yang ada di Indonesia, terutama imigran-imigran Yaman, untuk berbalik arah dan kembali mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan tidak membuat kekacauan. Nah, bayangkan misalnya kalau Habib Jindang menentang siapapun, para habaib katanya, yang berani merusak NKRI maka akan berhadapan dengan Habib Salim bin Jindan. Ini kan sudah sangat memuncak emosi itu kalau orang bicara seperti itu. Oleh karena itu sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh habaib-habaib, mudah-mudahan dia menonton video ini, kita berharaplah perbaiki pengetahuan ilmu siasatnya, keberpihakannya harus diperjelas, bahwa politik kita ini adalah politik kebangsaan, bukan politik pecah belah seperti yang terjadi di Timur Tengah sana. Jadi jangan kemudian gerakan-gerakan politik yang ada di Timur Tengah sana dibawa masuk ke Indonesia, karena ini yang merusak sebenarnya. Perbedaan antara satu habaib dengan habaib lain, ada yang pro NKRI dan ada yang kontra NKRI dalam tanda petik, itu karena persoalan siasa, bahwa ada agenda politik yang ada di Timur Tengah yang mereka bawa ke sini, tidak mencoba berbaur dengan sosio kultural dan politik lokal yang ada di Indonesia. Jadi paling penting sebenarnya adalah bagaimana kita menjauhkan diri dari tindakan-tindakan yang bisa membuat rasa cinta kita terhadap negara ini terkikis. Ya, salah satunya itu bila mana kita menganut aliran politik yang berbau-bau identitas. Karena itulah kenapa Nahdlatul Ulama jauh hari sebelumnya sudah menegaskan bahwa kita akan lawan yang namanya politik identitas. Karena apa? Karena itu akan merusak tatanan kemasyarakatan dan tatanan kebangsaan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.